berdana, dan melaksanakan dhamma di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah berkah utama. Selamat malam para pendengar radio RRI yang berbahagia. Kembali lagi dengan saya Sandy Saputra, penyuluh agama Buddha non-PNS, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini saya akan sharing dengan rekan-rekan pendengar radio RRI Pro 1 Palembang mengenai kebahagiaan berdana. Jadi salah satu jenis perbuatan baik yang sangat mudah untuk kita lakukan yaitu namanya berdana. Jadi kehidupan kita ini kan berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu, hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Nah, di tengah cepatnya putaran sang waktu, kita tenggelam dalam kesibukan dan kegiatan kita sehari-hari. Kita masih berlomba untuk mengejar apa yang kita impikan. Tetapi, apakah pernah kita berpikir apa sih tujuan hidup kita? Mungkin pertanyaan ini juga pernah muncul di benak kita, atau ada juga yang pernah menanyakan kepada kita. Satu pertanyaan yang cukup sederhana, namun tidak semua orang dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Bahkan, mungkin ada sebagian orang yang tidak mengetahui tujuan hidupnya. Jadi hanya menjalani hidup ya mengalir aja seperti air. Nah, semua kegiatan itu pasti mempunyai tujuan. Misalkan, kalau kita pergi ke wihara, tentu ada tujuannya. Mungkin karena mau mendengarkan dhamma, mau bertemu para bijaksana atau para biku, atau cuma ketemu dengan teman, atau hanya mau refreshing dan lain sebagainya. Begitu juga dengan berumah tangga atau bersekolah. Semua itu pasti mempunyai tujuan. Kalau kita memperhatikan semua ini, kita bisa pergi ke wihara, berkeluarga, dan bersekolah, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya karena kita masih hidup. Semua kegiatan itu bisa dijalankan ketika kita masih hidup. Nah, jadi apa sih sesungguhnya tujuan hidup menurut agama Buddha? Tujuan hidup menurut agama Buddha adalah ini biasanya sering diucapkan oleh para biku ketika kita selesai memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada para biku sangga. Jadi tujuan hidup menurut agama Buddha adalah yang pertama, Silena Boga Sampada, yang artinya hidup bahagia. Maksud dari hidup bahagia ini yaitu memperoleh kekayaan, baik kekayaan dunia maupun kekayaan dhamma. Lalu yang kedua itu Silena Sugating Yanti, yang artinya ketika mati itu akan masuk surga, yaitu terlahir di alam bahagia. Nah, lalu yang ketiga, Silena Nibbuting Yanti, ya artinya tercapainya Nibbana. Nah, itulah tujuan hidup kita. Pertanyaan yang selalu diucapkan oleh para biku setelah memberikan tuntunan sila. Ini seringkali ya sebagian orang tidak sadari, bahkan tidak kita ketahui bahwa itulah tujuan hidup kita. Saya ulangin ya, jadi tujuan hidup kita menurut agama Buddha yaitu Silena Boga Sampada, kita hidup bahagia, memperoleh kekayaan dunia dan dhamma. Lalu yang kedua, Silena Sugating Yanti, yaitu ketika mati itu masuk surga, terlahir di alam yang bahagia. Nah, lalu yang ketiga, Silena Nibbuting Yanti,
ya artinya tercapainya nibbana. Nah, jadi memang semua orang itu pasti ingin hidup bahagia. Tidak ada seseorang yang ingin hidupnya menderita. Tetapi bagaimanakah ukuran hidup bahagia menurut Sang Buddha? Jadi kita tahu nih, ini kan tujuan hidup menurut agama Buddha, yaitu hidup bahagia, mati masuk surga, atau terlahir di alam bahagia dan tercapainya nibbana. Namun bagaimana sih tolak ukuran bahagia itu? Nah, jadi kalau menurut agama Buddha, ukuran bahagia di sini adalah cukup sandang, cukup pangan, dan papan serta obat-obatan. Yang berarti kita cukup untuk pakaian, makanan, dan tempat tinggal serta kesehatan. Jadi sandang, pangan, papan, dan obat-obatan itu kan sekarang merupakan kehidupan atau kebutuhan pokok, yang kalau dari sisi orang ekonomi menyebutnya ini kebutuhan primer. Nah, kalau semua kebutuhan pokok ini sudah terpenuhi semua, barulah kita akan berpikir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, seperti ya televisi, mobil, handphone, radio, dan lain sebagainya. Jadi ukuran bahagia tadi cukup sandang, cukup pangan, cukup papan, dan cukup obat-obatan. Itu tolak ukurnya ya, indikatornya. Nah, lalu apakah muncul nih pertanyaan, apakah ukuran cukup itu menjadi ukuran yang sulit? Karena ada orang yang meskipun mobilnya sudah 5, tetapi masih merasa kurang. Nah, jadi apakah batasan dalam tanda kutip kata cukup itu? Apakah rumah mewah seperti istana dengan 1 kamar mandi seharga 20 juta itu sudah cukup? Nah, jadi akhirnya kata cukup ini menjadi relatif, tergantung pada individu yang bersangkutan. Tetapi Sang Buddha sendiri sebetulnya telah menggariskan kata cukup dengan menunjukkan contoh definisi ukuran cukup tadi, yaitu para biku. Jadi istilah kasarnya, semiskin-miskinnya umat sebetulnya masih lebih miskin para biku. Mengapa demikian? Karena ya seperti yang kita ketahui, kalau kita hanya melihat secara sepintas, ya memang terlihat bahwa para biku itu serba berkecukupan. Para biku itu banyak membangun wihara di sana di sini, datang dijemput, pulangnya diantar, kemudian dilayani dengan baik oleh umat dan sering diikutin oleh umat dan lain sebagainya. Tetapi di balik semua itu, di badan seorang biku itu tidak pernah menempel uang 1 rupiah pun. Kemanapun para biku itu pergi, ia tidak pernah membawa uang. Wihara yang dibangun oleh para biku pun itu merupakan hasil dana dari para umat dan bukan ditujukan kepada perorangan para biku. Jadi wihara-wihara itu pun sebenarnya ya milik bersama para umat dan bukan milik 1 biku saja. Namun para biku itu hanya ikut menumpang, ikut tinggal di wihara tersebut. Nah, begitupun dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya, seperti jubah, sabun, odol, dan keperluan lainnya. Itu semuanya berasal dari pemberian para umat, berasal dari dana
yang diberikan oleh para umat kepada Bante. Jadi para biku itu sebenarnya hanya menerima saja, menerima dana hasil pemberian dari para umat. Itulah sebabnya mengapa dikatakan bahwa para biku itu lebih miskin dari para umat. Kehidupan para biku sebenarnya ya pada level kehidupan yang istilahnya mana, karena kan para biku itu tidak melekat pada hal duniawi, sehingga yang dipunya itu hanya satu buah tas dan 2 pasang jubah. Tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya kendaraan, namun ya hanya disokong oleh para umat untuk membantu kehidupan sehari-hari. Dan tetapi pada umumnya orang itu hanya melihat dari sisi enaknya saja. Bahkan ada umat yang selalu mengkritik para biku. Mereka tidak mau tahu bagaimana sesungguhnya keadaan para biku. Kalau seandainya kehidupan sebagai biku itu cukup menyenangkan seperti anggapan sebagian orang, mengapa hanya sedikit yang mau menjalani kehidupan sebagai biku? Betul toh? Karena sebetulnya menjadi biku itu bukan berarti menjadi orang yang tinggi, tetapi justru sebaliknya, para biku adalah pengabdi atau pelayan dari para umat. Tetapi banyak orang memandang para biku itu dari sisi yang enak saja, karena dilayani oleh para umat, banyak yang berdonasi. Jadi tidak banyak orang yang mengetahui dan mau mengerti pahit getirnya perjalanan hidup seorang biku. Oleh karena itu, Sang Buddha mengatakan bahwa kehidupan para biku adalah ukuran kehidupan yang cukup. Semiskin-miskinnya umat pasti mempunyai pakaian lebih dari satu. Tetapi seorang biku hanya mempunyai jubah 1 setel saja, dengan ketentuan maksimal 2 setel. Bahkan kadang-kadang setelah 2-3 tahun atau setelah jubahnya tidak layak lagi dipakai, barulah seorang biku akan mengganti jubahnya dengan yang baru. Begitu juga halnya dengan makanan. Para biku ya tidak bisa meminta, para biku hanya bisa menerima makanan yang diberikan oleh para umat. Ya, jadi para biku itu tidak bisa membeli, apalagi memilih makanan yang disukai seperti yang biasa dilakukan oleh para umat. Dan bahkan kalau para biku beda dengan umat awam, itu hanya boleh makan sehari 2 kali atau sehari sekali saja. Nah, demikian pula halnya dengan rumah. Walaupun sebuah rumah itu beratapkan dari daun dan berlantaikan tanah, tetapi kalau rumah itu sudah bisa dimiliki oleh umat. Namun para biku kan, ya seperti kita tahu, ya tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai tempat tinggal, ya hanya istilahnya menumpang di wihara. Jadi sebetulnya umat itu sudah lebih kaya dari para biku. Karena seorang biku sebetulnya hanya tinggal di bawah payung, di goa-goa. Dan wihara itu yang ditempati oleh para biku bukanlah milik biku yang bersangkutan, tetapi merupakan milik sangga atau para umat. Jadi kehidupan para biku ini merupakan kehidupan yang paling miskin. Tapi ternyata para biku tetap dapat melangsungkan hidupnya bahkan sampai puluhan tahun. Nah, kemudian ada timbul nih satu kasus. Saya sudah kaya raya, sudah mempunyai 5 buah mobil, sudah mempunyai kamar mandi seharga 20 juta, pakaian pun sudah sedemikian banyak. Nah, namun mengapa saya tetap tidak bahagia? Mengapa demikian? Karena orang ini hanya tahu silena boga sampada, yaitu cukup kehidupan di dunia
Dan seharusnya orang ini juga berpikir mengenai Silena Sugating Yanti, yaitu berpikir hidup bahagia, mati akan masuk surga. Nah, apa sih resep mati masuk surga atau terlahir di alam bahagia menurut agama Buddha? Nah, resepnya seperti yang tadi telah saya jelaskan. Kan kita mengingat nih bahwasanya orang lain tuh membutuhkan sandang, pangan, papan, dan obat-obatan. Maka sebagai seorang manusia, pertama-tama kita memang harus cukup nih keempat elemen tadi, yaitu cukup sandang, cukup pangan, cukup papan, dan cukup obat-obatan dulu. Baru kita harus mengingat bahwa orang lain juga demikian. Nah, kalau kita ingat bahwa orang lain itu membutuhkan 4 kebutuhan pokok tadi, tentu kita akan berpikir bagaimana cara agar kita juga dapat turut serta membuat kebutuhan mereka juga terpenuhi. Caranya dengan kita membagi kepada orang lain. Contohnya kepada para biku. Setelah para biku selesai makan, mereka juga akan membagikan kepada umat makanan yang sudah mereka yang makanan sisa lebih yang telah mereka makan. Nah, dengan memakan makanan tersebut berarti umat memberi kesempatan para biku untuk dapat masuk surga. Karena para biku kan berbagi pangan ya, berbagi makanan kepada para umat juga. Nah, mengapa demikian? Karena para biku tuh ya tadi kan sudah merasa cukup. Para biku juga ingat bahwa makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, baik yang tampak maupun tak tampak, juga membutuhkan makanan. Begitupun halnya dengan jubah. Ada kalanya para biku membagikan jubah mereka, sehingga ada sebagian orang yang menganggap itu adalah berkah. Sesungguhnya hal ini juga dapat dikatakan berkah, tetapi bukanlah berkah seperti yang dianut kebanyakan orang. Karena sebetulnya hal tersebut berarti para biku memberikan kesempatan kepada umat yang tidak mempunyai kain agar bisa dimanfaatkan, misalkan seperti ya dijadikan kain lap dan bukan dijadikan jimat atau disembayangi, karena hal ini merupakan pandangan yang salah. Nah, teknik yang sudah diajarkan ini bisa juga digunakan oleh para umat, sehingga para umat bisa mengikuti jejak para biku sebagai seorang guru dengan membagikan sandang, pangan, papan, dan obat-obatan. Misalkan kalau kita mengadakan syukuran, selamatan, nasi kuning atau tumpengan, selain untuk kita sekeluarga, kita juga bisa menyisihkan dan membagi kepada para tetangga, karyawan-karyawan kita. Nah, ini berarti kita telah menanam karma baik. Itu dari sisi pangan ya. Dan begitupun halnya dengan sisi pakaian atau sandang. Kalau kita telah cukup pakaian, hendaknya kita pun bisa membaginya dengan makhluk lain. Misalkan, setelah kita lulus SD kan seragam SD tidak dipakai lagi nih. Nah, kita dapat membagikan kepada mereka yang membutuhkan untuk dimanfaatkan kembali. Sama halnya ketika kita lulus SMP, SMA, ataupun ada pakaian kita yang sudah banyak nih kekecilan atau nggak muat tapi masih layak pakai, ya boleh kita bagi, kita share ke teman-teman yang masih membutuhkan. Nah, selanjutnya sama halnya dengan tempat tinggal dan obat-obatan. Kita bisa memberikan kesempatan misalkan pada sanak famili atau teman yang datang dari jauh untuk menginap di tempat kita. Atau kalau ada yang sedang sakit, maka kita bisa memberinya obat-obatan. Nah, selanjutnya apa sih buah dari menanam kebajikan seperti tadi? Buah dari menanam kebajikan tadi adalah kita dapat hidup bahagia. Kita dapat hidup bahagia dan bisa terlahir di alam surga setelah kita meninggal dunia. Orang yang suka menanam kebajikan akan memperoleh ketenangan. Nah, kalau batin kita bahagia, hidup kita selalu tenang dan diisi dengan perbuatan-perbuatan baik yang dapat menimbulkan kebahagiaan, sehingga setelah kita meninggal dunia, orang tersebut pasti akan lahir di surga.
Nah, ini jalan yang sudah otomatis. Jadi saya ulangi lagi, orang yang suka menanam kebajikan itu akan memperoleh ketenangan. Jadi sering menanam kebajikan maka akan memperoleh ketenangan, dan ketika kita tenang batin kita akan bahagia, dan setelah meninggal ya pasti akan lahir di alam surga. Karena dengan ketenangan kita akan bahagia, dan setelah meninggal akan lahir di alam surga. Oleh karena itu, kita perlu meyakini bahwa sebagai umat Buddha, kita pun pasti akan masuk surga setelah meninggal dunia. Mengapa demikian? Karena agama Buddha mengajarkan perbuatan baik. Mereka yang melakukan perbuatan baik membagikan sandang, pangan, papan, dan obat-obatan, serta hal-hal lainnya, ya pasti akan masuk surga. Karena kita berdana, berbuat baik, dan menimbulkan kebahagiaan. Karena itu, dengan batin yang tenang, kita bisa hidup dengan tenang, tidur dengan nyenyak, selalu berbahagia, bersemangat, dan rutin melakukan perbuatan baik, membagikan sandang, pangan, papan, dan obat-obatan, dan diulang-ulang. Sehingga akhirnya kita memupuk karma baik, timbul kebiasaan yang baik, maka akan mengkondisikan kita dapat terlahir di alam surga. Nah, selain Silena Boga Sampada, Silena Sugating Yanti, yang terakhir ada Silena Nibbuting Yanti, yaitu tercapainya Nibbana atau Nirwana. Nah, apakah hubungan Nibbana dengan membagikan sebagian milik kita? Jadi apa sih relevansinya mencapai Nibbana dengan kita berdana ya? Jadi hubungan itu dengan ketenangan. Jadi kalau keadaan hidup kita yang tenang dan bahagia digunakan untuk meditasi dan bukan untuk tidur-tiduran, sehingga kemampuan kita akan meningkat. Oke, nyambung jadi dia di sini ya. Jadi setelah kita banyak berbuat baik, kita akan tenang. Dengan kita tenang, kita akan timbul perasaan batin bahagia. Nah, kondisi inilah yang akan mendukung kita untuk rutin bermeditasi, berkonsentrasi, dan kita juga harus berlatih bermeditasi sehingga kemampuan kita juga akan meningkat. Nah, karena kalau kita bermeditasi setelah marah, maka pikiran kita akan menjadi gelisah. Tetapi kalau bermeditasi setelah berbuat baik, maka pikiran dan konsentrasi akan meningkat. Dengan kondisi batin bahagia, meditasi semakin rutin, maka penembusan Dhamma akan semakin tinggi dan tercapai, sehingga memungkinkan pencapaian Nibbana juga akan terbuka. Jadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebetulnya kita mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk dapat terlahir di surga. Sebagai umat Buddha, kita tentu ya mengenal Hari Katina ya, yang sudah pernah saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi Hari Katina kan kita kenal sebagai hari kita memikirkan untuk berdana, untuk menyokong para biku yang kita kenal sebagai sangga, yang membutuhkan 4 kebutuhan pokok ya. Jadi sangan, sandang, pangan, papan, dan obat-obatan. Dan oleh karena itu umat Buddha yang mengerti dengan baik akan berusaha memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan cara membagikan sebagian yang dia miliki kepada para biku. Karena bagaimanapun juga seorang umat sebetulnya masih lebih mampu daripada seorang biku. Karena itulah Hari Katina betul-betul menjadi hari yang sangat bermanfaat, bukan hanya kepada para biku, namun juga bermanfaat bagi umat Buddha dan makhluk lain. Karena timbul kesempatan untuk berbuat baik, untuk berdana. Kemudian sering ada satu anggapan nih, bahwasanya ya sebagian umat Buddha memiliki pandangan bahwa para biku itu panen di Hari Katina. Karena ya semua umat berbondong-bondong untuk berdana, mensupport kebutuhan para biku sangga.
Namun sebetulnya hal ini tidak benar. Karena sebetulnya dengan kedatangan para biku di suatu tempat, hal tersebut berarti memberi kesempatan kepada umat untuk berbuat baik. Jadi yang panen sendiri itu yang merupakan ya para umat Buddha itu sendiri. Karena ya dia memiliki ini kesempatan untuk berbuat baik. Sehingga kadang-kadang ada umat yang berusaha mengikuti perayaan Katina di berbagai tempat. Karena manfaat dari membagikan sebagian milik kita itu ya sangat-sangat baik. Jadi misalkan ada umat ya di Palembang ada 5 wihara, ya dia datangin semua ketika acara Katina. Hari Senin di wihara A, hari Selasa di wihara B, hari Minggu di wihara C, dan lain sebagainya. Dan sebetulnya hasil persembahan dana dari para umat di hari Katina itu digunakan lagi nih untuk pembangunan wihara dan kegiatan-kegiatan sangga seperti menyebarkan dhamma, mencetak buku dhamma, kaset, pemeriksaan kesehatan para biku, dan lain sebagainya. Nah, hal ini kan semuanya membutuhkan biaya ya, bukan hal yang gratis kayak gitu. Dan pada hari Katina inilah dana-dana dikumpulkan dari berbagai penjuru seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tetapi ya biasanya kalau di Indonesia, di kita kan dikumpulkan di Sangga Theravada Indonesia. Sehingga dana ini dikelola untuk manfaat pengembangan dhamma dan umat banyak. Jadi bukan untuk orang perorangan ya. Oke, kemudian jadi dengan kita berdana di hari Katina, berarti umat Buddha juga ikut berdana dhamma. Dan seperti yang Sang Buddha telah katakan, sabadhammang dhamma danang jinati. Dari seluruh dana dhamma lah yang paling tinggi. Jadi dengan demikian, walaupun tidak semua umat Buddha bisa memberikan khotbah dhamma atau menjadi samanera, menjadi para biku, tetapi dengan berdana kepada Sangga berarti umat Buddha yang bersangkutan telah ikut menyebarkan dhamma dan membentuk samanera baru. Jadi semua itu dari umat Buddha dan untuk umat Buddha juga. Oke, jadi oleh karena itu, marilah gunakan kesempatan baik ini untuk panen raya, untuk banyak berbuat baik, karena diberi kesempatan untuk berbuat baik. Dan mereka yang berdana, mereka yang melaksanakan dhamma di dalam kehidupan sehari-hari, maka merekalah yang akan memperoleh berkah utama. Dan berkah ini ya bukan berasal dari kepretan air suci yang biasa dipercik oleh para bante, tetapi berasal dari diri kita sendiri. Salah satu berkah yang disebutkan dalam sutta, dalam Manggala Sutta, yaitu berdana dan melaksanakan dhamma dalam kehidupan sehari-hari, itu merupakan berkah utama. Oke, demikian yang dapat saya sharing, saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih. Mimbar Agama Buddha, kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dengan berakhirnya Mimbar Agama Buddha, maka berakhir sudah kebersamaan Sanadiar juga rekan Agus di Palembang sore. Lanjutkan nanti oleh Abbas Surya di Palembang malam sampai menutup siaran nanti. Terima kasih kebersamaan Anda, selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
92,4 FM. Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.